Apa kabar Anda, pemirsa dan juga pendengar Pro1 RRI Bandung, kembali hadir tentunya program khusus dialog di mana pagi hari ini kita akan mengangkat berbagai isu-isu strategis dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, di mana kalau kita melihat berbagai program strategis nasional seperti sekolah rakyat, kemudian juga koperasi desa merah putih. Ini menjadi sebuah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tentunya kesejahteraan masyarakat. Lantas juga agar pelaksanaannya juga tepat sasaran hingga kemudian juga transparansi dan ini memberikan pelayanan publik yang tentunya berkualitas. Lantas pengawasan ini menjadi sebuah aspek yang juga begitu penting. Lalu seperti apa peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat tentunya dalam mengawal program-program strategis tersebut. Dan kita akan membahasnya bersama Bapak Dr. Maneger Nasution SAG MA MH, anggota Ombudsman RI 2026-2031. Selamat pagi, sehat Pak Nasution. Assalamualaikum Kang Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kita bersyukur, terima kasih nih bisa berkunjung dan bincang-bincang lah, berbagi informasi dengan teman-teman di RRI Bandung khususnya Pro berapa ini? Pro 1 Pro 1 gitu kan. Baik. Dan itu juga nanti kita tayang bukan hanya di Pro 1 Pak. Channel YouTube kami pun juga tayang. Siap. Gitu ya. Jadi kita sapa semua digital, baik Pak, yang di ruang channelnya Pro 1 maupun di YouTube. Ya. Betul ya. Dan tentunya Pak kalau kita melihat peran Ombudsman, kemudian dari perspektif Ombudsman sendiri, potensi Pak, administrasi apa yang memang paling mungkin terjadi dalam program-program strategis, terutama juga tadi ada sekolah rakyat, kemudian juga koperasi desa merah putih. Ini seperti apa perspektif dari Ombudsman? Pertanyaan yang bagus Kang, dan sekaligus juga menjelaskan ke publik sebetulnya fungsi Ombudsman itu apa. Ombudsman itu lembaga negara yang lahir pasca reformasi, yang tugas utamanya sebetulnya melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bahkan semua lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dananya itu berasal dari seluruhnya maupun sebahagian dari APBN maupun APBD, itu disebut dengan pelayanan publik. Jadi dengan begitu luas sekali gitu. Nah, apa yang diawasi oleh Ombudsman? Yang diawasi itu adalah apakah dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu ada maladministrasinya apa tidak. Jadi lembaga ini lembaga pengawas, mungkin lembaga etik begitu ya, untuk mengawasi apakah penyelenggara pelayanan publik itu melakukan tugasnya sesuai dengan mandat pelayanan publik apa tidak. Nah, kita melihat pada maladministrasinya. Nah, maladministrasi itu Kang Alan, itu di dalam undang-undang itu sebetulnya dijelaskan. Nah, antara lain supaya publik lebih paham, disebut dengan maladministrasi itu bukan administratif saja. Tapi sebetulnya ketika ada pelanggaran hukum, ada penyalahgunaan kewenangan, ada diskriminatif, ada penundaan berlarut, ada penyuapan, itu termasuk ada 12 bentuknya, tapi kira-kira kalau ada penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, penyuapan, penundaan berlarut, itu disebut dengan maladministrasi. Jadi luas sekali. Nah, dalam pandangan dan keyakinan Ombudsman, sebetulnya kalau kita bisa memastikan bahwa tidak ada maladministrasi, itu pelayanan publik kita pasti tepat sasaran. Karena dalam banyak pengalaman, kenapa korupsi muncul? Itu karena maladministrasi.
Kenapa penganiayaan seperti di beberapa tempat, seperti pelayanan di beberapa tempat, itu kan maladministrasi. Karena itu kalau kita menutup ada maladministrasi ini, itu memastikan bahwa semua pelayanan publik itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi perlu pengawasan yang ketat terhadap pelayanan publik. Untuk apa? Untuk jangan ada maladministrasi. Kira-kira fungsi dan kewenangan ombudsman itu pada itu. Baik ya. Kemudian kalau kita melihat dari kedua program tadi Pak, beberapa hal yang ini menjadi sebuah katakanlah potensi yang paling besar di antara kedua program ini. Kemudian ombudsman melihat atau memprediksi di bagian mananya gitu Pak? Iya, kita sebetulnya bersyukur ya kalau ada program negara pemerintah yang ada pilot project, ada yang diunggulkan, ada proyek strategis nasional, itu kita syukuri. Misalnya ada MBG, itu sebetulnya kan mandat konstitusi bahwa kalau ada orang miskin, ada orang terlantar, itu sebetulnya kan disantuni, dipelihara oleh negara. Misalnya tadi ada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bahkan ada koperasi nelayan Merah Putih. Itu kan juga program strategis nasional. Itu dimaksudkan untuk bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat perdesaan, kelurahan maupun di lingkungan komunitas nelayan. Ada lagi sekolah rakyat. Wah, itu kan sebetulnya luar biasa. Bagaimana kemudian orang-orang masyarakat kita yang secara ekonomi itu tidak bisa mengakses pendidikan yang berkualitas karena tadi ada handicap soal ekonomi, maka program sekolah rakyat sebetulnya kan dimaksudkan untuk menjangkau mereka-mereka yang di desil 1, desil 2 itu. Nah, karena ini niatnya bagus, programnya bagus, maka tentu harus kita pastikan bahwa program ini akan tepat sasaran, berjalan dengan baik. Nah, karena itulah ombudsman itu dalam tanda kutip agak ngoyo, agak nyinyir agar hati-hati loh. Program ini harus dikelola dengan baik. Nah, ombudsman masuk pada beberapa isu penting supaya program ini jalan. Pertama, dari awal termasuk juga RRI Nasional beberapa kali diskusi dengan kita. Pertama sebetulnya ombudsman itu sekali lagi ini niatnya itu mengawal agar program ini jalan dengan baik. Bukan untuk menghalangi, tapi mengawal, memastikan agar ini tepat sasaran. Pertama, ombudsman dari awal merekomendasikan agar regulasinya itu dipastikan. Jadi peraturan perundang-undangnya itu dipastikan ada dan kemudian jangan tumpang tindih. Jadi semua pengaturan yang berkaitan dengan program-program strategis nasional ini harus punya landasan hukum yang memadai, tapi juga dipastikan jangan ada tumpang tindih. Supaya apa? Supaya nanti pelaksanaannya itu kemudian tidak menjadi problem. Itu satu. Nah, yang kedua, misalnya sekolah rakyat, termasuk juga koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, termasuk juga koperasi nelayan Merah Putih itu soal tata kelola. Tata kelola ini harus benar. Nah, karena itu kita awasi, apakah ada potensi tadi maladministrasi dengan 12 bentuk itu. Misalnya apakah ada diskriminasi di situ, ada penundaan berlarut di situ, ada penyuapan suap menyuap di situ, ada pelanggaran hukum di situ, ada penyalahgunaan kewenangan atau menggunakan kewenangan di luar batas kewenangannya gitu. Itu kita pastikan tata kelolanya. Nah, kemudian yang ketiga sebetulnya juga kita dari awal menyarankan agar pengawasan itu ketat. Karena ini programnya besar. Kang Alan coba bayangkan kalau dulu koperasi itu nature-nya, sesuai dengan kita ini kan masyarakat kita banyak aktif di koperasi. Koperasi itu filosofinya kan berasal dari anggota, oleh dan untuk anggota. Mereka lah yang berkumpul secara sukarela
kemudian mereka lah yang kemudian melakukan rapat anggota tahunan, mereka yang memilih pengurus, mereka yang memilih pengawas, dan nanti mereka bikin usaha, lalu nanti di akhir tahun ada SHU gitu. Ini kan nature-nya koperasi itu begitu. Nah, sekarang ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dananya luar biasa gitu. Luar biasa. Lalu kemudian banyak instansi yang terlibat di situ. Ada teman-teman Kementerian Koperasi, ada yang bangun, kita kemarin ketemu dengan Kementerian Koperasi, ada lagi ada impres yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain itu juga ikut. Misalnya siapa yang bangun tempatnya, siapa yang melatih manajer koperasinya, siapa lagi nanti yang kemudian masuk di gerai-gerai koperasi. Nah, karena banyak sekali orang yang terlibat, banyak instansi yang terlibat karena programnya besar, maka pengawasannya juga harus ketat. Supaya apa? Supaya jangan ada tadi sekali lagi maladministrasi. Ini menarik sekali itu ya. Baik, ini kemudian selama sejauh program strategis ini kemudian berjalan, apakah sudah ada juga temuan-temuan maladministrasinya? Tahan dulu Pak, jangan dulu dijawab. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Bandung dalam dialog khusus ini kita masih akan lanjutkan, namun setelah beberapa informasi berikut ini tetap bersama kami. Baik, pendengar juga pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di dialog khusus bersama Ombudsman RI, dan tentunya juga terima kasih atas segala perhatian dan juga atensi Anda. Kita pun juga selain siaran di terestrial juga siaran di channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Ini sempat kita tadi jeda gitu Pak, terkait kemudian juga bagaimana program strategis ini seperti sekolah rakyat, kemudian ya KDKMP berjalan, apakah sudah kemudian terlihat gitu Pak temuan-temuan yang ini menjadi sorotan Ombudsman seperti itu? Ombudsman melakukan, kalau di Ombudsman ini gini kan, ada laporan masyarakat, lalu kita respon. Itu namanya LM, kita sebut laporan masyarakat, kita respon. Yang kedua, masyarakat nggak melapor, tapi Ombudsman kemudian melihat ini penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, strategis, misalnya kayak begitu. Maka Ombudsman itu melakukan langkah proaktif, namanya investigasi atas inisiatif atas prakarsa sendiri, namanya IAPS. Jadi kita yang kemudian melakukan inisiatif untuk melakukan investigasi, namanya IAP. Nah, khusus yang program strategis nasional, kebetulan saya membidangi dua. Satu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ini sudah jadi IAPS-nya Ombudsman. Jadi Ombudsman itu kemudian melakukan langkah proaktif untuk memastikan tadi, nanti hasilnya tentu akan kita berikan kepada pemangku kepentingan, termasuk juga sekolah rakyat. Sebetulnya juga MBG tapi di bidang lain. Tapi kira-kira ini yang menjadi. Nah, dari ketika kita menyusun program ini, yang pertama tentu harus kita munculkan dalam pembahasan, dalam bincang-bincang kita, ini potensi malnya di mana. Maka kita ada uji petik di beberapa tempat. Kita kunjungilah beberapa sekolah rakyat yang sedang dibangun atau yang sudah jalan. Kita kunjungilah beberapa koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sedang maupun yang sudah jalan. Nah, kita menemukan fakta beberapa ini yang nanti tentu akhirnya akan ada laporan utuh ya. Tetapi kalau dalam penelitian kira-kira asumsi hipotesis lah, hipotesis ya. Misalnya soal lahan, belum semua clear, belum semua clear dan clean. Ini soal lahan. Yang kedua soal letak lahan juga kita menemukan
ada yang tidak visible. Misalnya di Jawa Tengah itu ada di bukit koperasinya. Jauh sekali. Loh, lalu gimana masyarakat punya akses ke sana gitu? Itu juga problem. Belum lagi misalnya ketika ada potensi konflik karena yang mengadakan lahan ini dimandatkan kepada pemerintah desa atau pemerintah lokal lah ya. Potensinya juga bisa. Ini soal lahan. Nah yang kedua soal tata kelola. Tata kelola misalnya dalam penyiapan sumber daya. Sekarang ini kan sebetulnya targetnya di Impres itu Maret yang lalu, Maret 2026, itu 80.000 sudah operasional. Impresnya loh, instruksi presidennya. Nah, per hari ini kan dalam catatan Ombudsman itu baru 1,83%. Dari 80.000 sekian itu yang sudah operasional. Nah, dan berkaitan dengan penyimpan sumber daya ini, misalnya sekarang kita mengucapkan ikut berbelasungkawa lah ya. Ternyata ada manajer koperasi yang kemudian gugur ya, sudah ada 5 ini. Dan salah satu warga Jawa Barat yang nanti Ombudsman juga besok insya Allah kita akan berkunjung ke keluarganya di Sumedang. Jadi ini tentu kita setuju bahwa manajer koperasi itu punya disiplin yang tinggi, punya wawasan yang bagus, skill yang bagus, tapi Ombudsman sebetulnya berpandangan yang dibutuhkan oleh manajer koperasi itu sebetulnya pelatihan soal peningkatan skill, leadership-nya harus ditingkatkan, kemudian komunikasinya harus ditingkatkan sehingga dia bisa kemudian termasuk juga kemampuan pemasaran itu ya. Ya. Tidak ada sebetulnya kaitan dengan dasar-dasar kemiliteran. Nah karena itu kita merekomendasikan untuk dievaluasi bagaimana kemudian penyelenggaraan pendidikan bagi manajer koperasi itu sudah kita sampaikan kepada publik. Sehingga apa? Sebetulnya niatnya supaya manajer koperasi ini punya ketahanan, punya disiplin, punya leadership, punya komunikasi yang bagus, bisa mengkoordinasikan koperasi itu, bisa memasarkan koperasi itu. Tapi yang tentu caranya dengan cara-cara ya. Itu rekomendasi kita. Nah yang ketiga temuan kita soal ternyata pengawasannya lemah. Padahal sebetulnya ini memang koperasi itu ada pengawasnya. Tetapi itu kan ini koperasi Merah Putih ini kan programnya besar. Dan banyak yang terlibat gitu. Maka mesti ada soal pengawasan yang lebih ketat, lebih pengawasan bersama yang memungkinkan jangan ada ini sebelum lebih jauh baru 1,83%. Kalau ini 100%, wah itu kita menemukan uji petik ini beberapa problem. Coba kita bayangkan kalau ini enggak di regulasinya enggak kita perbaiki tadi, tata kelola enggak diperbaiki dan pengawasannya enggak ketat, maka kita khawatir. Kita tentu tidak ingin, sekali lagi ini kita mendukung program ini dengan baik karena tujuannya baik, niatnya baik, tapi jangan kita ulangi kasus MBG. Baik. Ini menarik Pak, tadi ada kemudian dua unsur yang menjadi salah satu bagaimana Ombudsman itu bergerak atas dasar inisiatif, kemudian juga adalah laporan. Terkait laporan mungkin Pak masyarakat perlu juga kemudian paham gitu ya, harus melapor kemana ketika menemukan berbagai katakanlah tadi temuan-temuan maladministrasi seperti itu Pak. Iya, teman-teman Jawa Barat, perwakilan kita kebetulan punya kantor perwakilan sejak tahun 2010 ya, 2010 dan kita berusaha untuk menyiapkan semua fasilitas yang bisa diakses oleh publik. Datang langsung boleh, bersurat langsung, elektronik boleh, telepon boleh, termasuk melalui WhatsApp boleh, ada WhatsApp-nya.
Nah itu mekanisme bisnis proses yang bisa Nah khusus Jawa Barat, saya tadi di feeding data oleh teman-teman kantor perwakilan Jawa Barat. Laporan masyarakat kita sebetulnya Jawa Barat itu per tahunnya sekitar 900-an. Oh luar biasa. Luar biasa. Dan yang paling banyak itu Kota Bandung. Waduh. Iyalah memang metropolitannya kan. Nah, Jawa Barat. siapa yang paling banyak dilaporkan? Memang pemerintah menempati posisi pertama. Urutan pertama. Ya tentu dia memang pelayanan publik. Yang kedua itu BPN itu loh. Soal pertanahan juga menonjol di mana-mana ya, termasuk di Jawa Barat. Kepolisian juga. Tapi juga BUMN, BUMD, termasuk juga beberapa sekolah-sekolah juga dilaporkan. Jadi ini kira-kira gambaran, satu segi tentu kita sebetulnya patut kita syukuri, semakin banyak laporan itu artinya masyarakat kita semakin aware tentang haknya sebagai warga negara. Bahwa kami warga negara harus dilayani, kepentingan, kebutuhan publik kami itu harus dilayani oleh negara. Artinya ada kesadaran itu. Kesadaran hukum mereka, bahwa mereka punya hak nih. Lalu kemudian mereka berani speak up. Ini kan juga kita syukuri. Speak up itu ya laporan. Laporannya seperti apa Pak bentuknya kalau misalnya masyarakat, wah ada temuan, kemudian sekarang ini mudah sekali ya di semua salurannya ombudsman, semua fitur-fitur yang sedia sebetulnya sudah ada semua. Ada ya? Apa yang harus diisi, bahkan formnya sudah ada di situ kan. Tetapi minimal begini, kan masyarakat kita sekarang menjadi jurnalis semua ini kan. Jurnalis netizen itu loh. Netizen jurnalisme. Jurnalisme warga seperti Pak. Jadi bisa foto, bisa videokan dan dilaporkan ke kita. Itu bagus sekali. Bagus. Kalau misalkan di daerahnya yang tidak ada katakanlah kantor perwakilan ombudsmannya Pak, apakah bisa langsung direct ke sosial media atau mungkin nomor WhatsApp-nya aduannya? Kita memang idealnya kan mata telinga ombudsman itu memang harus sampai ke semua level. Sebetulnya kalau dalam mandat undang-undang itu kita sebetulnya dapat membentuk di semua daerah. Tetapi faktanya sampai sekarang ombudsman baru ada kantor perwakilannya di provinsi. Iya betul. Kita baru punya 34 karena ada 4 lagi provinsi baru di Papua yang kantor perwakilan kita belum ada. Nah, Jawa Barat sebetulnya itu sudah sejak lama. Nah, teman-teman, kawan-kawan, masyarakat kita di Jawa Barat bisa menjangkau itu. Nah, tetapi juga Jawa Barat itu sebetulnya membentuk beberapa komunitas yang kalau bahasa umumnya sahabatnya ORI, berbasis komunitas begitu. Ada. Tentu di semua daerah itu menggunakan kearifan lokal. Kalau di Jawa Barat, sahabat ORI-nya tentu dengan kearifan Jawa Barat. Kalau di tempat lain juga begitu. Tetapi komunitasnya kita berharap kalau mereka belum mengenal ombudsman bisa melalui ini, dan ini bisa dibantu oleh ini. Tangan telinga kita ini yang selama ini menjabat sahabat ombudsman. Yang kedua sebetulnya ombudsman, misalnya seperti saya berkunjung ke Jawa Barat misalnya, kita selalu sempatkan untuk juga edukasi publik. Misalnya ke perguruan tinggi. Kebetulan khusus hari ini minggu ini ada beberapa, misalnya kayak Universitas Muhammadiyah Bandung. Itu besok akan ada diskusi publik soal. Nah, itu nanti kita berharap di semua kampus juga bisa kita datangi. Meskipun tentu dengan waktu yang berbeda gitu. Jadi itu kira-kira cara kita untuk di samping kita datang ke RRI ini sebetulnya kita tahu bahwa RRI ini kan media yang dari awal
ada untuk masyarakat kita. Kan dulu belum ada apa-apa ya, RRI sudah ada. Jadi sebetulnya salah satu caranya kenapa kemudian kita mendatangi RRI. Ini menarik kemudian Pak, akhirnya ketika masyarakat kemudian sudah aware terhadap haknya, kemudian tahu mengadu kemana akhirnya. Pesan mungkin Pak terakhir Pak untuk masyarakat khususnya yang ada di Jawa Barat terkait juga dengan turut hadirnya Ombudsman ini mengawal berbagai tentunya program-program terkait pelayanan publik tentunya untuk kepentingan masyarakat. Bangga, silakan. Iya, tentu Ombudsman mengajak masyarakat Jawa Barat untuk punya kepedulian yang sama kalau melihat sesuatu pelayanan publik yang tidak sesuai dengan naluri keadilan kita, nggak usah hukum lah ya, nggak sesuai dengan naluri keadilan kita, maka mari kita kemudian melaporkan itu. Laporkan. Ke siapa dilaporkan? Tentu kalau dalam konteks pelayanan publik, laporkan ke Ombudsman. Kita punya kantor perwakilan. Mari kita awasi pelayanan publik kita sekecil apapun. Mulai dari tingkat kelurahan sampai seterusnya. Kalau ada sesuatu yang menurut kita kurang pas, jangan permisif. Permisif itu ya udahlah, yang penting bukan saya, bukan keluarga saya, orang lain biarin, siapapun ya. Kalau bahasa anak mudanya speak up lah. Speak up. Foto, videokan, viralkan. Kalau belum tahu kemana kemudian melapor. Tapi kalau sudah tahu, laporkan ke Ombudsman. Tapi kalau belum tahu, minimal foto, videokan dan viralkan, karena media sosial juga membantu Ombudsman. Ombudsman ada, kita patroli itu untuk melihat perkembangan yang belum tentu dilaporkan secara langsung, tapi sebetulnya masyarakat kita melaporkan ke publik melalui viral. No viral, no justice. Gitu kira-kira. Luar biasa, terima kasih tentunya Pak. Baik, ini sudah hadir. Alan, makasih banyak ini sama-sama. Sama-sama ya, sudah turut hadir tentunya ke studio RRI Bandung, dan mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan ini menjadi bagian menambah referensi untuk Anda juga, pendengar juga pemirsa RRI Bandung dimanapun berada, bahwa Ombudsman turut hadir tentunya untuk mengawal berbagai program-program strategis, baik pun juga program-program di daerah tentunya, supaya bagaimana program ini transparan, kemudian juga hadir dan bisa sesuai dengan yang memang sebagai mesin diharapkan oleh masyarakat. Sekali lagi, terima kasih tentunya sudah turut hadir bersama kami, yaitu Dr. Maneger Nasution SAG MH, anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, dan tentunya saya Alan Albana juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar juga pemirsa, seluruh kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali di program khusus selanjutnya. Rosa